Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, Kembali lagi di Sekolah Minggu bersama saya Hadifa. dan saya Kak Regan. Dan saya Kak Jason. Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulainya, kita akan satu buah pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada kali ini, kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau telah mengumpulkan kami di sini di sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita lanjut dengan lagu pujian kita yang kedua, yaitu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh tetap kembali mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, Tuhan mau berada bersama-sama dengan kami. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, bicaralah ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Nah, ayo dibuka Alkitabnya, kakak tunggu. Kalau sudah dapat, jangan lupa dibaca dulu. Ayo dibaca Alkitabnya supaya kalian nanti lebih mengerti lagi firman Tuhan yang akan diceritakan. Dibaca ya. Kalau mau baca Alkitabnya, di pause dulu videonya. Nah, kalau sudah, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Seperti yang adik-adik sudah baca, hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, di mana sesudah melakukan satu perjalanan yang panjang, Tuhan Yesus duduk di sebelah sumur, dan di sana dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang datang sendirian. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak biasa, karena biasanya perempuan-perempuan itu kalau datang mengambil air ke sumur itu selalu bersama-sama, selalu beramai-ramai dan gak pernah sendirian. Tapi perempuan Samaria ini datang ke sumur itu sendirian. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa perempuan ini datang sendirian? Perempuan ini datang sendirian karena dia malu. Dia nggak punya teman. Dia memang di dalam kehidupannya juga selalu merasa sendirian. Karena ada beberapa kesalahan yang dia merasa dia sudah buat. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus tetap menyapa perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus bahkan meminta air kepada perempuan Samaria ini. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau dia haus dan dia meminta air pada orang Samaria ini. Tentunya orang Samaria ini bingung ya, perempuan Samaria ini bingung. Kok seorang Yahudi mau meminta air kepada seorang Samaria? Di zaman dahulu kala, orang Samaria dengan orang Yahudi itu juga nggak dekat. Mereka juga tidak cocok. Jadi juga satu hal yang aneh, Tuhan Yesus mau meminta air kepada perempuan Samaria ini. Jadi adik-adik bisa lihat ya dari cerita ini, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Meskipun perempuan ini dianggap mempunyai kesalahan, meskipun perempuan ini dianggap punya masa lalu yang tidak baik, meskipun perempuan ini adalah seorang Samaria yang sebenarnya tidak cocok dengan orang Yahudi, tetapi Tuhan tetap mau berbicara dengan perempuan Samaria ini. Bahkan kalau adik-adik membaca lagi ceritanya sampai akhir, Tuhan menawarkan air kehidupan. Tuhan menawarkan keselamatan bagi perempuan ini. Jadi keselamatan Tuhan itu bisa diperoleh oleh siapa saja asal dia percaya dan mau menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik sendiri gimana? Adik-adik sudah menerima Tuhan belum dalam kehidupan adik-adik? Sudah pasti ya. Nah, tetapi ada lagi yang harus dilakukan sesudah itu. Apabila kalian sudah menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, apakah adik-adik sudah melakukan apa yang perempuan Samaria ini lakukan? Sesudah dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, perempuan Samaria ini memberitakan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang terdekatnya, bahwa dia sudah menemukan juru selamat. Nah, adik-adik apa sudah memberitakan kepada orang-orang di sekitar, pada teman-teman, pada saudara, pada keluarga, apa yang sudah adik-adik alami selama adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apakah adik-adik sudah menceritakan kebesaran dan anugerah Tuhan yang sudah adik-adik rasakan selama adik-adik menerima Tuhan sebagai juru selamat? Terus, jangan lupa seperti Tuhan Yesus, gak boleh pilih-pilih. Adik-adik harus berteman sama siapa aja. Adik-adik juga tidak boleh menghakimi orang. Jadi kalau ada orang-orang yang adik-adik merasa, wah dia kayaknya jahat nih, gitu. Bukannya dimusuhin,
tetapi didoakan dan tetap adik-adik memberitakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik pada semua orang. Ya, jadi jangan lupa, jangan pilih teman, boleh berbuat baik pada siapa saja dan memberitakan firman Tuhan dan menceritakan keajaiban dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, sehingga banyak orang selain adik-adik juga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan kami sudah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kita harus menyaksikan, harus menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah ada di dalam hati kami dan sudah menjadi juru selamat kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan mau terus memimpin kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami kekuatan, agar kami boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami tanpa memilih, tanpa melihat apa yang mereka lakukan, agar kami boleh tetap baik pada semua orang di sekeliling kami, dan yang terutama agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan keselamatan, agar lebih banyak lagi orang-orang boleh mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau terus memimpin kami dan menjaga kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami pada saat ini masih tetap harus berada di rumah, kiranya Tuhan juga menjaga kami, menjauhi kami dari segala sakit penyakit, menjauhi kami dari segala mara bahaya. Lindungi juga orang tua kami, saudara kami, dan sanak keluarga kami ya Bapa, agar kami juga boleh dijauhi dari mara bahaya ya Bapa. Kiranya Tuhan juga terus memimpin kami di dalam sekolah online kami, agar kami juga diberikan kesabaran, agar kami juga diberikan ketelitian, agar kami juga boleh mengikuti segala sesuatunya dengan baik ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik masih pada semangat kan setelah dengerin firman Tuhan tadi? Sekarang kita masuk ke persembahan, kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sebelum menutup ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sedih.
sungai di hatiku. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan beri kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin.